Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang terbaik di muka bumi ini, yaitu masjid, dan dikumpulkannya kita di majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu. Ini nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat keistiqomahan, sehingga sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita keistiqomahan untuk menjalankan apa yang diperintahkannya, yaitu bermajelis ilmu. Salam dan salawat senantiasa tercurah limpahkan atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam dan para generasi terbaik, khairun nasi qarni tsumma ladina yalunahum tsumma ladina yalunahum. Generasi terbaik itu mereka para sahabat, kemudian setelahnya tabi'in, dan kemudian setelahnya tabi'ut tabi'in. Dan juga semoga terlimpah curahkan atas umat beliau sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Dan yang ketiga, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan membahas hak-hak suami atas istri. Hak-hak suami atas istri. Ini berarti sesuatu yang harus didapatkan oleh suami, atau dengan kata lain, ini merupakan kewajiban istri. Ini penting kami sampaikan supaya nanti suami juga tahu apa hak-haknya, atau juga seorang suami mengetahui apa kewajibannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang istri wajib menjalankan hak-hak suami dan menjaga adab-adab terhadapnya seperti berikut ini. Yang pertama, hak suami yang pertama atau kewajiban istri yang pertama adalah menaatinya selama tidak dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban istri yang pertama adalah taat pada suaminya selama perintahnya bukan perintah maksiat. Karena la ta'ati fil maksiat, tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Apabila perintahnya ternyata menyelisihi dari perintah Allah dan Rasulnya, maka tidak perlu untuk ditaati. Contoh misal ketika suami memerintahkan kepada istrinya untuk melepas hijabnya, karena mungkin ada suami yang mengatakan,
kok kamu nggak pantas pakai jilbab, ya. Lepas jilbabnya, kamu nggak usah pakai hijab syar'i, nanti tidak dikira teroris. Ada juga suami yang ingin memamerkan istrinya kepada orang lain, sehingga memang diminta untuk tidak memakai hijab syar'i. Dia pengen pamer, oh ini istriku. Lah ini berarti menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Sehingga kalau demikian, la ta'ati fil maksiyah, tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Melepas hijab syar'i, ya, melepas jilbab, suami perintahkan tidak menutup aurat, maka ini bentuk kemaksiatan yang tidak perlu untuk ditaati. Maka bagi suami, jangan mentang-mentang suami, ya, yang kemudian segala sesuatunya harus ditaati. Tidak. Yang harus ditaati itu manakala tidak menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Ini yang kemudian harus dipahami oleh para suami. Berarti para suami harusnya memerintahkan sesuatu yang tidak menyelisihi dengan perintah Allah dan Rasulnya, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalil yang disampaikan dalam kitab Minhajul Muslim yang pertama adalah surah An-Nisa ayat ke-34. Fa'in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Kemudian di antara keutamaan istri yang taat pada suami adalah akan dijamin masuk surga. Ini menunjukkan kewajiban besar istri pada suami adalah menaati perintahnya. Karena suami ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu pemimpin dalam rumah tangga, suami itu pemimpin. Laki-laki pemimpin atas wanita, suami pemimpin atas istrinya dan anak-anaknya. Maka suami dengan kata lain disebut sebagai kepala keluarga atau juga tulang punggung. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Wanita mana saja yang meninggal dunia lantas suaminya ridho kepadanya, maka ia akan masuk surga. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Yang dimaksudkan dengan hadis di atas adalah jika seorang wanita beriman itu meninggal dunia, lantas ia benar-benar memperhatikan kewajiban terhadap suaminya sampai suami tersebut ridho dengannya, maka ia dijamin masuk surga. Bisa juga makna hadis tersebut adalah adanya pengampunan dosa atau Allah pun meridhoinya. Ya, ini bagi istri yang ketika masa hidupnya bersama suaminya memperhatikan banget hak-hak suami,
dia menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai istri dengan baik, dan itu membuat suaminya ridho dengannya, membuat suaminya suka dengannya, membuat suaminya makin cinta kepadanya, karena dia memperhatikan kewajiban-kewajibannya. Itu yang membuat suami ridho, yang dengan itulah maka ia akan masuk surga. Atau dengan kata lain, atau dengan makna lain, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya, Allah pun juga ridho kepadanya. Maka di lain hadis disampaikan bahwa suami itu adalah surga dan nerakanya istri. Istri sebelum menikah maka surga dan nerakanya adalah orang tua. Tapi kalau sudah menikah, maka surga dan nerakanya adalah suami. Ini yang perlu diperhatikan. Maka kalau sudah menikah, segala sesuatu masalah harus dikomunikasikan dan dikoordinasikan sama suami. Ya, komunikasikan dengan suami, bicarakan dengan suami, rebukan dengan suaminya, musyawarah dengan suaminya. Bab ada beberapa kejadian atau beberapa kasus itu suami istri punya masalah, istrinya malah datang ke orang tuanya. Atau dalam permasalahan lain, si istri malah taren sama kedua orang tuanya, tidak taren sama suaminya. Ya, istri taren sama kedua orang tuanya, bukan sama suaminya. Ini nanti jadi masalah. Akan jadi masalah manakala nanti apa yang disampaikan oleh orang tuanya ternyata tidak sreg di hati suami. Maka kalau sudah bersuami istri, sudah punya pasangan, apapun masalahnya dirembuk, dikomunikasikan oleh ya suami dan istri itu. Lah nanti kalau suami istri ketika ada masalah tidak terpecahkan, maka barulah kemudian perlu adanya pihak lain. Maka pihak lain itu adalah wali atau orang tua. Dimusyawarahkan bersama dengan keluarga kedua belah pihak. Tapi yang pertama kali harus ya suami istri itu. Contoh kecil misalkan dalam rumah, ya. Suami pengennya warna cat rumah biru, tapi ternyata orang tuanya pengen cat rumahnya warnanya hijau. Ya. Maka yang seperti ini yang harus ditaati suaminya, ya. Itu contoh kecil. Jadi orang tua itu sifatnya hanya memberi saran, tetapi diterima atau tidaknya saran itu, dieksekusi tidaknya saran itu ya suami. Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Karena begitu kemudian menikah, segala sesuatu kebutuhannya dicukupi sama suami. Maka ini yang membuat salah satu di antara kenapa suami itu disebutkan rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, rijal qawwamuna 'alan nisa. Kenapa disebut qawwam? Karena dia menafkahi, karena dia mendidik dan sebagainya. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ada hadis dari Abdurrahman bin Auf. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Jika seorang wanita selalu menjaga salat 5 waktunya,
subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Wa shamat syahraha, dan dia berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan, ya. Dia jalankan puasa Ramadan. Wa hafidat farjaha, dia jaga kemaluannya, tidak selingkuh, tidak berzina dengan lainnya. Wa ata'at zaujaha, dan dia taat kepada suaminya. Qila lahat khulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, sifat satu, menjaga sholat 5 waktunya, tidak disebutkan sholat sunnahnya, ya. Berarti kalau ditambah sholat sunnah malah lebih luar biasa kan. Rasulullah sampaikan jaga sholat 5 waktunya, puasa di bulan Ramadan, jaga kemaluannya, tidak selingkuh, tidak zina, kemudian taat pada suaminya, taatan dalam hal-hal yang baik, tidak menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, tidak menyelisihi Quran dan Sunnah. Maka terhadap wanita yang memiliki 4 sifat mulia ini dikatakan kepadanya, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Hibban. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, pernah ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayyun nisa'i khairun, tentang siapakah wanita yang baik, ya, wanita yang paling baik. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala allati tasurruhu idza nadar wa tuti'uhu idza idza umara wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu. Yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya. Masya Allah, menyenangkan jika dilihat suaminya. Berarti apa? Seorang istri harus menjaga penampilannya. Di mana? Di rumah. Kenapa? Supaya suaminya betah di rumah. Jangan jadi istri yang tampak cantik menarik ketika keluar, tapi ketika di rumah penampilannya sak-sae. Tapi ini juga nanti pengaruh kepada suaminya. Ini nanti juga ada kaitannya dengan suaminya. Bagaimana mungkin istrinya berpenampilan menarik kalau tidak difasilitasi? Ya. Jadi kedua belah pihak ini harus seimbang. Kalau pengen istrinya tampil menarik, ya harus difasilitasi, ya, dibelikan make up, ya, dibawa ke salon, ya, minimal setahun sekali lah, ya, belikan skincare, ya, belikan baju yang seksi ini, baju yang bagus, yang kalau suami ngeliat itu suka dan akan betah di rumah. Kalau ternyata penampilan istri di rumah kok tidak menarik, tapi malah lebih menarik yang jualan di warung sebelah rumah, ini bahaya. Ya, nanti suami malah betahnya di warung sebelah rumah. Ya, sudah cantik, ya. Begitu kita datang, langsung ditanya, Mas mau minum apa? Oh, Masya Allah, ya.
Lebih betah di warung, soalnya kalau suami pulang ke rumah boro-boro ditawari, pulangnya telat dikit itu udah disuudoni ya. Kamu dari mana ya? Pulang kok telat gak kasih kabar gitu. Padahal banyak bocor ya. Makanya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sepulangnya dari Gua Hira, ketika menerima wahyu, itu kan beliau turun dari Gua Hira dalam keadaan gelisah, dalam keadaan takut, karena habis ditemui malaikat Jibril, ya, dipeluk sama malaikat Jibril. Pulang dalam keadaan gelisah, pulang dalam keadaan takut. Itu begitu pulang rumah menemui Khadijah radhiyallahu anha, itu bukan langsung ditanya, kamu kenapa kok takut, kamu kenapa kok gelisah, enggak. Yang dilakukan Khadijah pertama kali apa? Ya, suaminya dipersilahkan duduk dulu, istirahat dulu, ditawari minum, ditawari makan, ya, kemudian ya diselimuti, baru kemudian kondisinya nyaman, barulah Khadijah kemudian bertanya, ada apa? Tapi pertama kali yang dilakukan Khadijah adalah membuat suaminya nyaman dulu, membuat suaminya suka dulu. Dan itu yang juga dilakukan oleh Ummu Sulaim, istrinya Abu Talha. Itu Abu Talha berangkat kerja, anaknya sedang sakit, suaminya belum pulang, Abu Talha belum pulang, itu anaknya meninggal. Maka si istri yang salihah ini luar biasa. Dia kumpulkan saudara-saudaranya, dia kumpulkan keluarganya. Istrinya mengatakan, ini anakku meninggal, tolong jangan ada satupun yang mengatakan atau menyampaikan kepada suami saya. Biarkan saya sendiri yang langsung menyampaikan. Semuanya diam ya. Silent please. Biar saya yang menyampaikan bahwa anak saya meninggal. Sepakat. Akhirnya kemudian begitu Abu Talha pulang, apa yang dilakukan oleh istrinya? Istrinya dandan dengan sangat cantik, bahkan lebih cantik daripada hari-hari sebelumnya. Abu Talha disambut ya. Istrinya dandan cantik, kemudian dikasih makan, dikasih minum, kemudian apa? Dilayani ranjangnya, dilayani kebutuhan biologisnya. Setelah kemudian selesai berhubungan, si istrinya kemudian bertanya kepada Abu Talha, wahai suamiku, kira-kira bagaimana ya kalau kita dititipi barang dan barang itu diambil oleh yang punya? Suaminya menjawab, oh namanya titipan. Oh namanya titipan ya, kalau mau diambil yang punya ya nggak apa-apa, nggak boleh marah, ya harus dikasih. Barulah kemudian istrinya mengatakan, wahai suamiku, anak kita kan titipan Allah ya, maka kalau Allah mau ngambil berarti kan ya harus diserahkan, harus ikhlas, harus ridho. Ketahuilah bahwa anakmu sudah meninggal, dia lebih tenang. Ini masalah istri yang salehah. Istri yang salehah itu kalau suaminya di luar banyak masalah, kalau suaminya di luar banyak pikiran, kalau suaminya di luar itu stres, masuk rumah hilang semua stresnya, karena melihat istrinya yang berpenampilan menarik, enak dipandang, wangi harumnya ya. Tapi kalau istrinya nggak salehah, suami stres di luar, pulang ke rumah tambah stres ya, ngelihat istrinya yang ya cuman ya dasar sobek sana sini ya, baunya bau dapur ya, belum mandi, nggak dandan,
begitu masuk rumah sudah diumyeng-umyeng gitu kan. Lah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wanita yang paling baik yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya. Tapi ingat tadi, supaya istri itu juga menyenangkan dilihat perlu fasilitas, maka difasilitasi. Gak apa-apa. Misal nih, suami pengen istrinya rambutnya merah, kasih tahu, ya belikan semir, jangan semir sepatu, ya belikan semir. Ini sampaikan kepada istri, aku pengen rambutmu merah. Saya lebih suka kalau rambutmu merah. Nggak apa-apa, sampaikan, kan menyemir rambut tidak masalah, asalkan bukan disemir hitam. Ya. Kemudian kalau ternyata pengen istri itu lipstiknya warna pink, ya sampaikan. Ya. Intinya segala sesuatu asalkan itu boleh dalam Islam, komunikasikan. Supaya apa? Supaya istri kita itu enak dipandang. Kita seneng lihatnya, itu seneng. Termasuk kemarin saya sampaikan parfumnya, bajunya, ya semuanya dikomunikasikan, disampaikan kepada istri. Jadi kita misalkan tertarik dengan wanita yang di luar sana gitu kan, maka jadikan istri kita juga menarik supaya kita tidak tertarik lagi dengan wanita yang ada di luar sana. Jadikan istri kita menarik, dan itu memang perlu fasilitas. Ya. Pengen ayu ya ragat gitu ya. Rata ngeragati pengen ayu gitu kan ya. Maka ini yang kemarin saya sampaikan terkait dengan nafkah. Ya. Jadi kita memberikan bukan hanya untuk keperluan dapur, tapi juga kita memberikan untuk ya keperluan khusus, ya keperluan khusus untuk istrinya. Supaya juga istri nggak ada beban. Maksudnya begini, ketika suami sudah memberikan kepada istrinya, ini kamu tak kasih uang ini buat keperluanmu, terserah kamu mau pakai apa. Ini kamu tak kasih 1 juta, nah, insya Allah 1 hari 1 juta. Ya. Amin gitu loh ya, ya, insya Allah. Terserah mau buat apa. Itu nanti enak. Kenapa? Istri kalau mau sedekah enak. Ya. Istri kalau mau bantu apapun enak. Ya, istri kalau mau buat apapun, buat jajan kah, buat kesalahan kah, enak. Kenapa? Karena memang akadnya sudah terserah kamu bikin buat apa, terserah, asalkan yang baik-baik saja. Itu. Nanti soalnya kalau tidak dikasih akad, ketika istri mau sedekah itu harus tarik dulu sama suaminya. Kenapa? Karena ini pemberian suaminya dan ini untuk keperluan rumah tangga. Jadi kalau pengeluaran apapun ya harus ngasih tahu suaminya. Tapi kalau itu sudah memang ini buat kamu, terserah kamu pakai apa asalkan yang baik-baik, maka di situ istri jadi enak kan. Mau sedekah, mau nolong orang lain, mau buat apa ya sudah dapat izin dari suaminya. Asalkan itu baik kan, tidak masalah. Karena ada istri-istri yang kemarin tanya sama saya, Ustaz, kalau istri mau sedekah, kalau saya mau sedekah, ya, ini bagaimana? Sedangkan ini uang yang ngasih suami saya, ya. Ya perlu kemudian ditanyakan kembali, itu uang yang dikasih suami akadnya untuk apa? Kalau akadnya memang untuk rumah tangga, ya untuk rumah tangga. Kalau mau sedekah, ya harus kasih tahu suaminya. Tapi kalau memang ini sudah saat ini sudah dikasihkan saya, terserah mau untuk apa, ini intinya nafkah untuk saya. Ya kalau memang sudah seperti itu ya silahkan sedekah tanpa izin, gak masalah. Karena memang itu sudah menjadi hak istri. Apalagi kalau memang itu duit yang nyari istri, hasil kerja dari istri, maka itu menjadi haknya istri. Tetapi walaupun itu haknya istri, supaya tidak ada salah paham ya nggak apa-apa. Suami dikasih tahu, hanya sekedar dikasih tahu aja. Ya. Ini masuknya dalam komunikasi. Termasuk kemarin terkait dengan ada yang bertanya,
Bagaimana kalau suami mendapatkan gaji tambahan dari lembur? Apakah harus menyampaikan ke istri? Ya. Walaupun tidak harus, tetapi untuk supaya komunikasinya lancar dan tidak terjadi kesalahpahaman, nggak apa-apa, istri dikasih tahu. Hanya dikasih tahu, bukan dikasihkan semuanya uangnya, ya, dikasih tahu. Ada para suami yang terkadang ya terlalu berlebihan kalau menurut saya. Semua gajinya dikasih istri. Nanti kalau suami beli bensin minta istri, kalau suami mau jajan minta istri, kalau nanti suami mau beli kuota minta istri, karena semua gajinya dikasih sama istri. Ya jangan gitulah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Cukup dari gaji kita para suami, yang diberikan kepada istri itu adalah keperluannya, haknya, ya, untuk masakkah, untuk keperluan rumahkah, kemudian kasihkan juga untuk nafkahnya, ya. Bebas nanti mau dibuat istri apa terserah. Juga mungkin kalau teman-teman mau nabung, ya kasihkan tabungannya ke istri, biar istri yang jaga. Selebihnya maka ya kita bawa. Nanti untuk apa? Untuk macam-macam kan? Untuk orang tua, ya, untuk sedekah sana sini, ya, untuk kemudian nolong orang lain dan sebagainya. Jangan kemudian semuanya dikasih, kemudian kalau suami mau apa-apa minta itu. Dan bagi istri, cukuplah istri itu haknya saja, ya. Asalkan istri sudah diberi haknya, selesai. Tidak usah ngulik-ngulik yang lainnya. Karena memang haknya istri ya itu, haknya itu yang didapat. Tidak usah perlu ngulik-ngulik yang lainnya. Maka saya sering sampaikan, saya sering bahasakan ke istri. Istri jangan sampai mikir sesuatu yang harusnya nggak perlu dipikir. Jangan memikirkan sesuatu yang harusnya nggak dipikir, nggak perlu dipikir. Yang kamu dapatkan cukup hakmu. Di luar dari hakmu nggak usah dipikir. Ya, itu terserah suami, nggak usah dipikir. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, supaya apa? Supaya suami ini qawamahnya ada, kepemimpinannya ada. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Baik. Kembali ke tadi, wanita yang terbaik adalah yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya. Yang kedua, mentaati suami jika diperintah, ya, menaati suami jika diperintah, selama perintahnya tidak menyelisihi Allah dan Rasulnya, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci. Taat, jangan menyelisih suami, dan juga harus bisa amanah dalam menjaga harta suami. Amanah dalam menjaga harta suami. Maka ini yang saya sampaikan tadi. Kalau itu memang masih intinya harta pemberian suami untuk keperluan rumah tangga, maka kalau mau sedekah harus taren dulu sama suaminya, ya. Misalkan ada yang datang ke rumah minta tolong, jangan langsung dikasih, ya, sampaikan dulu kepada suaminya, ini ada yang minta tolong ke rumah, kira-kira memungkinkan tidak untuk dibantu, karena itu harta atau itu uang pemberian suami yang akotnya untuk keperluan rumah tangga, yang sehingga apapun pengeluaran di luar dari yang sudah direncanakan harus seizin suami. Jangan sampai kemudian teledor, dikasih-kasihkan, ternyata dengan itu suami tidak ridho dan membenci, ya, jangan sampai. Ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ahmad, ya. Nah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala,
Kemudian di hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza da'ar rajulum ra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadbana fabata ghadbana 'alaiha la'anathal malaikatu hatta tusbiha." Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, tapi sang istri tidak mendatanginya, sehingga suami marah kepadanya semalaman, maka istri mendapatkan laknat dari para malaikat hingga pagi harinya. Diriwayatkan oleh Muslim. Jika suami mengajak istrinya ke tempat tidur, ya, ke ranjang, teman-teman sudah tahu ya, ya Masya Allah. Tapi ternyata sang istri tidak mendatanginya. Lah karena tidak mendatanginya, kosak-kosik tadi ya, disibukkan dengan hal yang lainnya, tidak kemudian dikomunikasikan dengan suami. Kan kalau dikomunikasikan enak, ya, datangi suaminya kemudian dikomunikasikan. Kenapa kok istri minta ditunda dulu gitu ya? Kan ada alasannya, itu dikomunikasikan ke suami. Jangan kemudian asal nolak, ya, jangan asal nolak. Datangi suaminya, kemudian komunikasikan suaminya, sampaikan, bahasakan kepada suaminya kenapa dia pengen ditunda gitu. Kenapa kok dia kose itu kenapa? Nah, nanti dilihat respon suaminya. Kalau suaminya mengatakan tidak, wes pokoknya itu, asalkan apa yang kita lakukan kewajibannya tidak lebih tinggi daripada itu, maka kita harus taat pada suami. Kalau dia menolak ajakan suami, dia menunda-nunda ajakan suami sampai semalam itu suaminya marah, maka si istri itu istri yang nusus, istri yang durhaka, istri yang tidak mentaati suaminya itu dilaknat oleh para malaikat hingga pagi harinya. Bayangkan, ini yang melaknat malaikat. Ini menunjukkan tentang betapa agungnya kedudukan atau betapa tingginya kedudukan suami. Yang selanjutnya, yang kedua, melindungi harga diri suami dan menjaga kemuliaannya, serta mengurus atau mengatur urusan harta, anak-anak, dan urusan rumah tangga yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat ke-34, "Was-salihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidallah wallati takhafuna nusuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira." Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Surah An-Nisa ayat ke-34. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi." Seorang istri adalah pemimpin di rumah suaminya dan anaknya. Bukan pemimpin suaminya lah ya, pemimpin di rumah suaminya. Artinya si istri ini harus menjaga
menjaga rumah, menjaga harta dan juga anak. Kemudian fahaqqukum alaihinna alla yuwatti anna furusyakum man takrahuna wala ta'danna fi buyutikum liman takrahuna. Liman takrahuna. Hak kalian atas istri-istri kalian ialah hendaknya istri-istri kalian tidak membentangkan alas duduk kalian untuk orang-orang yang kalian benci, dan mereka tidak boleh memberi izin masuk ke rumah kalian kepada orang-orang yang tidak kalian sukai. Dari hadis-hadis yang telah saya sampaikan tadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka istri menjaga kemuliaan suami, dia mentaatinya, kemudian juga dia mengatur urusan rumah tangganya, rumahnya, yang harta yang dititipkan kepada istri, kemudian juga menjaga anak-anak dan urusan rumah tangga lainnya, termasuk kebersihan rumah, kebersihan kamar, itu dijaga. Bahkan kalau ada tamu, ternyata ada yang salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, kemudian dilihat ternyata laki-laki, bukan mahram. Kemudian ada apa? Mau nyari suami, padahal suami sedang kerja. Maka yang demikian sampaikan kepadanya, mau nunggu atau mau nanti saja ke sini. Kalau mau nanti saja ke sini silahkan, berarti pulang dulu, nanti datang lagi, suami pulang jam sekian. Tapi kalau mau nunggunya di luar. Nunggunya di luar. Jangan suruh masuk, Jangan suruh masuk. Sampaikan kepada suami. Sampaikan kepada suami, kalau suami mengatakan biar dia pulang dulu, nanti datang lagi jam sekian, atau biar dia hubungi saya lewat WhatsApp atau telepon, sampaikan. Sampaikan. Jangan masukkan laki-laki yang bukan mahram kepada di dalam atau ke dalam rumah, kecuali kalau memang suaminya ada dan memang itu tamu untuk suaminya. Kalau ada tamu atau suaminya ada di rumah, kemudian ada tamu laki-laki, ternyata tamu laki-laki itu temannya istri, maka harus ditemenin, suaminya ikut nemenin. Jangan kemudian dibiarkan berdua di ruang tamu sedangkan suaminya mungkin di kamar dan sebagainya, jangan. Jadi para suami yang perlu diperhatikan adalah miliki rasa cemburu kepada istri. Bab ada suami-suami yang nggak punya cemburu sama istrinya. Ada. Loh kok tahu Ustaz? Betapa banyak suami, saya tuh kadang gini loh, saya kadang mikirnya, apakah suami tidak nyimpen nomor istrinya? Ataukah apakah nomor suami dihidden sama istrinya Kenapa istri pamer foto di media sosial tapi cuma dibiarkan saja? Istrinya pamer foto di media sosial, di Facebook kan, di story WhatsApp, tapi suami diem dan mengizinkan. Saya terkadang kok ini suami yang tidak punya rasa cemburu. Bagaimana tidak bahwa keindahan, kecantikan istrinya dilihat oleh banyak orang. Ini suami yang tidak punya rasa cemburu. Maka para suami, arijalu qawwamuna 'ala nisa, pemimpin bagi atau atas istrinya. Sehingga jangan sampai
sampaikan kepada istri-istri panjenengan yang sudah punya istri. Yang belum punya istri ya besok kalau sudah punya istri, sampaikan jangan pamer foto di media sosial. Cukup keindahanmu, kecantikanmu hanya untuk saya suamimu. Maka kemarin saya sampaikan, itu kosmetik yang belikan jenengan, itu skincare yang belikan jenengan, itu kalau ke salon juga yang biayain jenengan, itu baju yang bagus yang mahal juga yang belikan jenengan. Masa yang jenengan ridho kalau kemudian keindahan itu semua dilihat oleh orang lain yang tidak urun belas. Walaupun urun saja nggak boleh itu. Kan keenakan orang lain ya, wes ra urun ya, tapi bisa menikmati kecantikan atau keindahan dari pasangan kita. Mbok ya cemburu gitu loh sebagai seorang suami. Dan juga istri hendaknya juga bisa menjaga dirinya. Tadi yang sampaikan ya. Menjaga kehormatan, menjaga harga dirinya. Untuk apa? Ya mbok jaim lah, jaga image gitu. Jangan kemudian pamer foto di media sosial. Sudah, keindahan, kecantikanmu itu diperuntukkan hanya untuk suami tercinta. Masya Allah. Lah kalau istri bisa menjaga dan suami juga bisa menjaga istrinya, Masya Allah ya. Lah ini satu kadang Masya Allah, lihat di story WA ini, apakah suaminya nggak nyimpen nomor istrinya, apa suaminya nggak pernah lihat story istrinya, apakah nomor suaminya dihidden sama istrinya ya, sehingga nggak bisa lihat story WA-nya. Jadi kadang nggak habis pikir, ini bagaimana sih ya. Bahkan yang seperti ini kadang kebanyakan orang-orang atau yang sudah ngaji, istri-istri yang sudah ngaji jilbabnya besar pakai cadar ya, bahkan tapi juga tetap saja pamer di media sosial. Terus apa gunanya dia berhijab, apa gunanya dia pakai cadar kalau kemudian masih mengumbar ya kan, mengumbar keindahannya. Kan orang kalau pamer kan biasanya memang pengen dipuji ya. Oh namanya pamer, pengen dipuji ya, pengen wah ini eksis, Masya Allah. Artinya bahwa ketika mengupload media sosial itu ya sebetulnya pengen pamer gitu, pamer keindahan gitu kan. Walaupun dia pakai cadar, ini saya juga memprihatinkan, sangat menyayangkan sekali. Harusnya makin ngaji makin paham, makin ngaji makin bisa menjaga diri, makin ngaji itu harusnya bisa image ya, jaga image gitu. Menjaga harga diri, menjaga kehormatan. Ada juga sekarang anak-anak muda yang pengen nikah muda. Kenapa nikah muda tren? Ternyata hanya pengen mengumbar kemesraan di media sosial. Ini juga kepada para suami dan istri. Cukuplah kemesraanmu itu hanya ada di rumahmu. Jangan kemudian pamer kemesraan di tempat umum, jangan pamer kemesraan di media sosial. Ingat, masih banyak para jomblo yang belum nikah. Ya, kalau melihat kemudian video kemesraan yang antum pamerkan, bagaimana rasa sakit hati mereka? Ya, jaga, saling menjaga hati gitu, saling menjaga hati. Nggak usah pamer-pamer kemesraan di media sosial. Cukup kemesraan ada di rumahmu, selesai. Kalaupun pamer kemesraan di media sosial, ya kemesraan yang sifatnya umum lah. Gandengan tangan itu kan umum ya, lumrah lah. Gandengan tangan. Tapi jangan kemudian pelukan di luar, ciuman di luar, itu di-upload di media sosial ya kan. Bahkan ada yang lebay, bin alay, ya kan. Di video ya suami jongkok ngasih bunga kepada istrinya berdiri, suaminya jongkok ya, suaminya ngasih bunga. Atau ada juga yang istrinya duduk, suaminya di bawah benerin tali sepatu. Ini suami apa pembantu gitu ya. Arijalu qawwamuna 'alan nisa, suami itu pemimpin.
Jangan sampai kemudian kedudukan kepemimpinan itu turun ya, dengan kemesraan-kemesraan yang sebetulnya malah merendahkan qawamahnya si laki-laki itu. Masya Allah. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pamer kemesraan di media sosial. Maka ini yang kebanyakan pengen nikah muda karena tren habis nikah nanti pamer kemesraan ya, Masya Allah. Ya, semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi menjaga harta suami, menjaga rumah, ya, menjaga anak-anak, maka termasuk diantaranya al-ummu madrasatul ula. Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu sebagai sekolah pertama kalinya anak. Ya. Maka inilah yang kemudian saya sering sampaikan bahwa sebagai seorang istri harus pinter, ya, harus pinter. Walaupun pinter itu tidak harus sekolahnya tinggi sampai S2 sampai S3, enggak. Wong kadang sampai sekolah tinggi S2 S3 aja nggak bisa ngurus anak. Ngajari anak orang lain pinter, ngajari anak sendiri nggak bisa. Sibuk ngajari anaknya orang lain, akhirnya anak sendiri dititipkan pembantu. Ya. Akhirnya si suami bingung, ini sebetulnya istri saya yang mana ini? Kok anak saya yang malah ngopeni kok pembantu ya? Anak saya yang didik kok malah pembantu ya? Akhirnya suami golek pembantu yang cantik. Janganlah ya. Istri sibuk di luar, anaknya titipin pembantu. Istri sibuk di luar, anaknya titipin mertua. Jangan. Nah, kalau sudah seperti itu, maka dia nggak amanah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya, setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dikelolanya, atas apa yang dipimpinnya. Ya, suami akan dimintai pertanggungjawaban bagaimana kamu memimpin istri dan anak-anakmu. Nanti istri akan ditanya bagaimana terhadap amanah harta yang diamanahkan kepada kamu. Bagaimana kamu mengurusi rumah, bagaimana kamu mengurusi anak-anak. Itu akan dimintai pertanggungjawaban semuanya. Ya. Apakah istri boleh kerja? Boleh, asalkan tidak melanggar syariat. Apakah istri boleh bekerja? Boleh, asalkan kewajiban intinya tidak terlalaikan. Apa pekerjaan intinya? Dia melayani suami dan juga dia mengurusi rumah tangga dan juga sebagai pendidik, sebagai guru atas anak-anaknya. Ya, ngopeni anak-anaknya. Ini jangan sampai terlalaikan. Kalau dengan bekerja kemudian suami terbengkalai, tugasnya kepada suami terbengkalai ya. Kemudian tugas rumah tangganya juga terbengkalai, anaknya juga terbengkalai, maka pada saat itulah suami harus tegas berhenti. Karena tugas utamamu terbengkalai semua. Berantakan tugas utama dengan kamu bekerja. Tapi suami harus konsekuen. Ya. Kalau memang memerintahkan untuk berhenti ya, si suami harus kemudian bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga. Tetapi ingat, terkadang kita juga perlu membedakan. Sebetulnya kan kalau hanya untuk hidup kan sederhana bisa. Ternyata terkadang atau seringnya yang mahal itu adalah gaya hidup. Hedon. Gaya hidup itu yang mahal. Nah, gaya hidup yang mahal inilah yang seringkali membuat suami keberatan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kenapa? Makan harus enak, makan harus ngerestoran, barang-barang harus branded, harus mahal. Inilah yang kemudian membuat suami terbebani, bahkan terkadang membuat suami itu tidak memperdulikan sumber harta, yang sehingga dia korupsi,
yang sehingga dia nyuri, yang sehingga dia ngambil hak orang lain. Kenapa? Karena memang ya gaya hidupnya gaya hidup yang mewah. Sebetulnya kan kalau hanya untuk hidupnya sederhana kan bisa. Makan-makan pun juga sederhana bisa. Orang Jawa mengatakan nek mangan itu seperti luwe. Asalkan lapar apapun insya Allah masuk. Dan akan enak rasanya. Tidak harus di restoran sana sini, tidak harus kemudian beli barang harus branded, tidak. Maka yang ditekankan pada keluarga itu ketika membeli barang sampaikan fungsinya. Apa sih fungsi motor? Oh, untuk menyampaikan ya ke tempat tujuan. Lah kalau fungsi motor hanya itu apakah harus mahal? Kan enggak harus mahal. Apa sih fungsi tas? Oh, tas itu membawa beban ya, bukan beban hidup ya. Ya, membawa buku dan sebagainya. Kalau tas hanya sekedar untuk membawa buku dan sebagainya itu kira-kira perlu mahal enggak? Kan enggak cukup, enggak perlu yang mahal-mahal kan ya. Enggak perlu yang branded kan ya. Apa sih fungsi baju? Untuk menutup aurat. Kalau untuk hanya sekedar untuk menutup aurat, apakah perlu yang branded yang mahal-mahal itu? Kan enggak. Kalau mampu enggak apa-apa. Yang jadi masalah kalau dia enggak mampu. Begitu dia enggak mampu dan memaksakan diri untuk memenuhi gaya hidup yang mahal itu, yang terjadi apa? Dia akan mengambil hak orang lain. Dia akan korupsi. Ya. Dana bansos pun juga diambil. Ya. Kenapa? Ya. Untuk memenuhi gaya hidupnya yang mahal itu dan banyak cicilan. Ya. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, tetap berada di rumah suami sehingga ia tidak keluar kecuali atas izin dan keridhoannya. Ia juga harus menahan pandangan dan merendahkan suaranya, menjaga tangannya dari berbuat jahat, menjaga lisannya dari ucapan kotor, serta bergaul secara baik dengan kerabat suami yang juga bergaul secara baik dengannya. Sebab seorang istri tidak akan berbuat baik kepada suaminya jika ia berbuat jahat kepada orang tuanya dan kerabat suaminya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat ke-33, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dulu. Kemudian dalam surah Al-Ahzab ayat ke-32, fala takhdu'na bil qawli fayadma'al ladzi fi qalbihi marad. Maka janganlah kamu tunduk, melemah lembutkan suara dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya. Kemudian dalam surah An-Nisa ayat ke-148, la yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli. Allah tidak menyukai perkataan buruk. Kemudian juga dalam surah An-Nur ayat ke-31, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasan aurat kecuali yang biasa terlihat. Juga berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian melarang para wanita hamba-hamba Allah pergi ke masjid-masjid Allah, dan jika istri salah seorang dari kalian meminta izin untuk pergi ke masjid, maka janganlah sang suami melarangnya. Kemudian di hadis yang lain, ini di hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan juga yang diriwayatkan oleh Muslim pula, i'danu lin nisa'i bil laili ilal masajid. Berilah izin kepada para istri untuk pergi ke masjid pada malam hari. Terakhir jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini poin terakhir yang
dijelaskan, satu, istri tetap berdiam diri di rumah, kecuali kalau ada hajat belanja kayaknya atau untuk keperluan yang memang menjadi kewajibannya dalam melayani suami atau rumah tangga. Kalau istri mau pergi, ada keperluan di rumah, mungkin kumpul sama temannya, ya, atau mungkin ada pengajian di luar sana, atau mau COD-an, ya, maka ya izin sama suami, ya, bilang sama suami. Dan tadi kalau istri izin untuk pergi ke masjid untuk sholatkah atau untuk menuntut ilmukah, maka Rasulullah sudah sampaikan, berilah dia izin, ya, kalau pergi ke masjid untuk pengajian atau untuk sholat. Tapi kalau kemudian habis pengajian kok ternyata istri main, ya, lanjut main sama teman-temannya, itu harus izin sama suaminya. Intinya istrinya kalau mau keluar sampaikan kepada suaminya apa hajatnya, ya, kira-kira jam berapa sampai jam berapa, dia pergi sama siapa, untuk keperluan apa, sampaikan kepada suaminya. Kemudian yang selanjutnya adalah istri mampu menjaga kemaluannya, istri mampu menjaga kehormatan harga dirinya. Dengan apa? Satu, tidak tabarruj, ya, berpenampilan yang tidak mencolok, tidak tabarus, tidak memperlihatkan auratnya, tidak menor, ya. Dan juga kalau bicara jangan meliuk-liuk, ya. Apa ya bahasanya, ya? Jangan berbicara yang membuat laki-laki itu nafsunya bangkit gitu. Kemayu ya? Nah, kemayu. Atau centil, ya, genit, ya. Artinya kalau berbicara sama yang bukan suaminya, ya harus pembicaraan yang tegas, jangan galak, ya, jangan galak, malah ditarani ngejak padu, ya, jangan galak, tetapi yang tegas dan jawab seperlunya, bicara seperlunya. Tapi kalau sama suami mau genit, silahkan, ya, mau meliuk-liuk silahkan. Kalau sama suami sendiri, kalau sama suami tetangga jangan, ya, harus tegas, bicara seperlunya, ya. Ini yang perlu diperhatikan. Dan jangan banyak bersendagurau, jangan banyak kemudian bercengkrama dengan laki-laki lain yang bukan mahram, ya. Hati-hati. Janganlah kamu tadi melemah lembutkan suaramu ketika berbicara yang kemudian membuat nafsunya bangkit, nafsu laki-laki lain itu bangkit. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Semoga bermanfaat, dan silahkan bagi yang sudah menikah dipraktekkan, bagi yang belum menikah ya silahkan dibayangkan, ya, dijadikan sebagai perencanaan gitu, ya, planning. Saya bermohon kepada Allah semoga yang belum nikah dipertemukan dengan jodohnya, jodoh yang salihah. Yang sudah nikah kenapa amin, ya Allah, ya. Sudah nikah, ini pertanda ini, ya, pertanda ini. Ya, selagi nikahnya amin, ini pandar dewi. Demikian, ada yang ditanyakan dipersilahkan.